Halo, tes. Halo. Iya, Pak. Oke. Siapa ini? Saiful apa? Randy Saiful Anwar. Suara saya apa jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Nggak ada feedback ya? Oke, sambil nunggu yang lain ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke. Pertemuan hari ini saya akan melanjutkan ngebahas pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang gaya dalam. Namun maaf ya, saya kemarin tadinya mau bikin tugas tapi kelupaan terus nggak sempet juga ya. Jadi materi yang terakhir ini nggak bisa kita evaluasi gitu. Eh, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Oke, ini ya, kita masih di gaya dalam. Saya nggak mau materi saya ngebut tapi jadinya berantakan. Saya lebih senang kita ngebahas segala sesuatu itu sedikit-sedikit tapi bisa dipahami oleh semuanya. Nah, ini ya, kita sedikit review lagi pertemuan sebelumnya. Slideshow yang saya tunjukkan jelas apa? Jelas, Pak. Oke, masih di gaya normal. Gaya normal di sini, gaya normal masih ingat apa namanya? Gaya normal, gaya apa? Gaya horizontal, Pak, searah dengan bidangnya. Nah, berarti gaya normal adalah itu, gaya normal, Adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak gaya lurus di atas sebuah permukaan bidang. tegak lurus. Oke, betul ya. Kalau ngelihat referensi fisika tegak lurus nih. Tapi kalau referensi dari statika atau mekanika teknik justru sebaliknya. Nah, gaya normal itu adalah gaya yang terjadi, gaya-gaya yang terjadi searah dengan Searah bidang. bidang. Kalau saya juga nggak tahu kenapa di fisika sama statika pengertiannya jadi beda gitu. Kalau saya juga baca di pelajari fisika, gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan bidang. Bidang. Kalau di mekanika teknik statika, jadi gaya normal itu gaya-gaya yang terjadi searah dengan bidang. Ya, contohnya di sini berarti gaya normal yang terjadi di sini adalah insert. Gaya normal yang terjadi pada gambar
Kemudian apa? P1H ya. P1H dia arahnya ke kiri ke kanan. P1H nih. Ini ada Oh, itu. P1H. Berapa? 6 Ke ton ya. kanan. Ya. Ke kanan. Ke kanan Oke. plus positif. Nah, kita asumsikan ke kanan. Ke kanan. Kemarin kesepakatannya kalau ke kanan Positif. negatif. Sorry. Ke Positif apa kanan jarum jam? Positif, Positif. Pak. positif ya. Ya. Ke kanan positif. Jadi pada bidang di sini saya tulis di sini. Insert. Ya. Jadi P1H terus itu ada P2H ya. Berarti min P2H P2H arahnya ke kiri ke kanan? Ke kiri. P2H yang 4 ton. Nah, ke kiri berarti simbolnya kita negatif ya. Lalu ada D. V. D ini tumpuannya apa ini? Sendi. Yang D sendi. Berarti di sini dia mengeluarkan gaya yang searah jarum, searah bidang. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, berarti arahnya ke kiri ke kanan? Ke Kanan. ke Kiri. Ke kiri. kiri, Pak. Berarti min D H ya. Oke, kita buat bidangnya. Oke, kita buat bidangnya. Berarti di sini, nah di sini ada kita masuk insert simbol simbol B. Nah, berarti ini ada titik P. Ini ada titik D. Nah, berarti seandainya di sini adalah titik P, saya pindahkan titik P. Ini adalah titik P. Grup dulu. Lalu ada titik, oh ini P1 ya, P1. Lalu ada titik lagi. Ini ada titik P2. P2. Jadi pada titik P1 ya, kita lihat titik P1 dia timbul gaya yang bersifat dengan simbol positif 6 ton. Oke, 6 ton ya. Oke, ini 6 ton.
pindahkan biar nggak pusing. 6 ton. Kapan gaya P1 ini berakhir? Ketika ada gaya yang melawannya. Kita lihat P2 arahnya ke arah kiri kanan? Kiri, Pak. Kiri. Nah, berarti 6 ton ini sudah dikurangi P2 sebesar 4 ton. Nah, berarti masih ada sisa 2 ton. Nah, 2 ton ini akan dikeluarkan oleh D. Ini berarti masih ada, guys. Besar 2 ton. Nah, ini bisa dibuat secara skalatis. 6 ton isi 2 ton. Oke, berarti kalau ke arah kiri berarti dia simbolnya positif ya. Jadi ini ke 6 ton. Kita ini dulu apa? Pakai angka mutlak ya. Mau positif mau negatif pokoknya ada 6 ton gaya normal lalu dilawan oleh P2. Nah, sisanya ada sisa 2 ton maka akan dilawan oleh HD. Kita contoh analogi yang kedua. Seandainya ada sebuah bidang garis lurus. Nah, di sini bidang ini menggunakan tumpuan apa? Tumpuan sendi. Sorry, bukan sendi, apa namanya? Jepit. Ini kita sebut tumpuannya adalah titik tumpuan A contoh. Kalau tumpuan jepitnya suka ada rambut-rambutnya. Suka ada rambut-rambut. Ini tumpuan A. Diberikan gaya sebesar nah, di sini ada gaya yang berlaku secara oke. Kita let's say sini mau besarnya mau berapa? Kita contoh soal aja. 10 ton ya. 10 ton. Kita buat di sini sudut mau berapa derajat? Misalkan di sini sudutnya 30 derajat. Ini adalah P1 lalu ada lagi kan ada lagi gaya Ctrl C gaya lagi contoh di sininya 25 sininya 15.
Oke, berarti ada tumpuan cantilever. Oh, sorry, bukan cantilever. Tiang listrik ya. Sorry, bukan tiang listrik. Tiang bendera. Ini ada sebuah tiang bendera nih. Atau tiang panjat pinang. Ditanam. Kalau ditanam, ada gaya yang bergerak secara miring. Berapa gaya normal yang terjadi? Oke, kita hitung dulu. Set. Kita uraikan di sini. Nah, kalau miring berarti ada gaya horizontal dan ada gaya ada P1H, ada P1V. Nah, yang saya asumsikan ini kan. Oke, kita buat Oke. P1H. Berarti P1H berapa? P1H. Oh, sarah kebalik ini. P1H yang mana? Yang tegak apa yang mendatar? Yang mendatar. Oke, P1V. Yang Tegak. Nah, P1H-nya berapa jadinya? P1H berapa? P1 nol. Kok nol? Kan ada sudutnya nih, 30 derajat. Yang Berarti P1 kali cos apa sin? Cos 30. P kali cos. Nah, dulu. Kita buktikan dulu ya. 6. Kita bikin, jangan dulu asal, kita buat biasa. Kita buat analoginya dulu. Ya, berarti garisnya kurang lebih kayak gimana ya? Begini ya. Ini ya, ini menjadi P1V. Sorry, kebalik. Ini ya. Nah, oke. Kita buat sebuah agak besaran dikit. Oke. Nah, yang udah ketahuan berarti P1. P1-nya yang mana? Yang mana nih? Yang miring, yang tegak, apa yang mendatar? miring, Pak. Miring ya. P1 10 ton. P1H-nya yang mana? Datar yang atas, Pak. P1H. Yang atas ya. Nah, gaya itu bisa diproyeksikan. P1H, nah berarti P1V-nya yang tegak. Oke. Nah, berarti yang diketahui sudutnya antara P1V dan P1. Ini 30. Biasa, kita uraikan aja, nggak usah terburu-buru.
Berarti cos 30 sama dengan apa berapa? Cos itu cos samping dibagi miring. Miring. Berarti sampingnya apa? P1. Yang cos samping per miring. Betul nggak? Ya, Sampingnya apaan? P1 Sampingnya P. yang mana nih? Vertikal P1V. P1V dibagi P1. P1. Benar nggak? Nah, Ya. yang sampingnya P1, yang miringnya, yang sampingnya P1V dan yang miringnya P1. Yang kita cari apaan? P1, H. P, P1V, P1H. P, P apa H? V. P dulu ya. P1V sama dengan cos 30 dikali P1. Benar nggak? Ya. Jadi berapa P1V? Cos Cos 30 dikali 10. Cos 30 dikali 10. Berapa? 8,6. 8,6 bukan? 8,66 ya? kali 30. 8,66. Benar nggak? Kalau P1H, P1H sama dengan P1H. Berarti P1H. Sorry, pakai sin aja ya. Sin 30 sama dengan benar-benar sin 30 sama dengan, kalau sin berarti depan per sin demi, depan per miring. Depannya adalah P. P1P. Kalau P1 P. lihat ya. Ini sudutnya nih. Sudut yang ini miringnya, yang ini sampingnya, ini depan. Lihat, yang ada di depan sudut apa? P1. P1H. Yang ada di samping sudut apa? Oh, ini P1P. Yang miringnya yang mana? Ini P1. Nah, berarti sin 30 apa? P1H per per P1. per P1. Oke. Benar ya? Ya. Berarti P1H berapa? H sama dengan sin 30 dikali sin P1. Benar nggak? Ya. Berapa hasilnya? Sin 30 dikali 10. 10. Berapa? 0,344 bukan? 3,44 bukan? Berapa? Sin 30 dikali 10. 5. Masa 5. Kalau sinnya 45 ya jawabannya pasti 5. Soalnya 0,5 berarti kali 10 berapa? Sin 30 berapa?
30 minus. Berapa? 0,9. Sekitar 3, sekian ton harusnya. 0,98. Hmm? 0,9. Bukan deh. Gue cek lagi. Kalau sin 30-nya sini sih 0,988, Pak. Dikali 10 kan ya? Enggak, bukan begitu. Gue cek lagi deh. Anda satuan kalkulatornya kali ada radian, ada degree, ada apa? Harusnya apa, Pak? No, Harusnya radian tuh apa, Pak? Harusnya deg. Oh, Degree. 0,5 itunya, Pak. Kali 10 berarti 5, Pak. 5. Kalau di 0,5 kali 10 berarti 5 ton, Pak. 5 ton. Iya. Kok ada ya? Gue cek lagi. Saya juga lupa. Iya. 5, Pak. 5, 0,5 Pak. sih. 5 ya? Ya, sin 30 kan Sin 0,5. Oh, 30. 0,5. Ya, anggap aja benar ya. Anda cek lagi ntar. Jadi sin P1H-nya adalah 5 ton. Ya, Halo? Pak. 5 ton. 5 ton, Pak. Oke, berarti P1H-nya. Ini benar nggak 8,66? Bentar, Pak. Kos 30 berapa? Ya. 0,86. Oh, iya. udah Kali Pak. 10. Benar. Oh, Benar benar itu. ya. 6, Pak. Ya. Ya, berarti ini adalah 8,66 6 ton. ya. Biar. Nah, P1H-nya adalah 5 ton. Ya, udah ketahuan ya. Tinggal yang sebelahnya nih. Ya, dengan jumlah yang sama tapi cuma beda di angka doang. 15. Cuma beda di derajatnya doang. Di sini P-nya berapa ini? Ya, biar enggak bingung. Nah, berarti di sini ada berarti di sini ada P2. Kalau yang horizontal berarti apa namanya? Oh, di sini P2 ya, bukan P1. P2. Berarti di sini ada P2 apa? P2 apa? H, Pak. H. Lalu di sini juga ada P2V. P2 V. P2 P. Oke, cuma diganti arahnya doang ya. Ini jadi tetap P2H. Ini jadi P2V. Ini jadi 25. Salah, P2V-nya ke sebelah. Oke, ini P1. P-nya berapa ton? 15, Pak. P-nya 2, 15. itu, Pak. Oh, P2. Sorry. P2. Oke, berarti cos 25 berapa? Cos 25 S. Hilang. Terus 25. Cos 25 sama dengan
Ini ganti P2V per P2. Berarti P2V sama ya, depan miringnya sama ya. Cos 25 kali P2 sama ya. Misalkan cos itu samping per miring. Nah, lihat dari 25 yang sampingnya mana? Oh, ini nih, ada yang P2V. Yang miringnya yang mana? Oh, ini yang P2, Pak. Jadi kosami samping per miring. Berarti P2V per P2. Nah, berarti P2V sama dengan cos 25 dikali P2. Cos 25 dikali 15. Berapa? 13,6, Pak. 13,6 ya. 13,6. Oke, lalu kita berarti P2V. Nah, di sini P2V-nya sama dengan 13,6. Nah, sekarang P2H. Ganti ke angka 2 semuanya. Analoginya masih sama ya. Anda jangan terkecoh dengan gambar. Saya jelasin ini bakalan pelan-pelan banget. Soalnya saya juga susah memahami hal ini. Oke. Sin 30-nya diganti jadi 25. Di 25 10 jadi 5. Nah, berarti P2H sama dengan sin 25 dikali 15. Berapa? 6,3, Pak. 6,3. 3. Sama dengan 6,3. Nah, oke, yang ini kita lupakan. Tuh, ada telepon pula. Bentar ya. Oke. Halo, masih jelas? Masih, Pak. Halo. Ya. Ya. Ya, Pak. Jelas, Pak. Kita langsung dibuat grafisnya. Ya. Kalau tadi karena karena bidangnya adalah mendatar, berarti garis bantunya adalah mendatar. Nah, karena sekarang bidangnya vertikal, berarti garis bantunya adalah vertikal juga. Oke. Di sini ada titik pertama, ada titik A. Ini titik A. Lalu di sini ada titik P. P. Geser. Ini ada titik P2 ya. Nah, pertemuannya di mana di sini? Pertemuan P2. Oke, lalu ada P. P berapa? 1. Nah, samakan. Nah, sekarang kita lihat gaya normal pada titik P1 ini yang mana nih? P1V apa P1H? Gaya normalnya. Halo? Gaya normalnya yang mana? Coba jawab saya nih. Doni Ardian ada?
Ada Doni Ardian? Ada Doni Ardian, halo? Doni Ardian, ada? Muhammad Ramdan ada? Ada, Pak. Ada. Oke, Muhammad Ramdan, tolong bantu saya nih. Ada titik, salah, ini P1 ya. P1. Ini gaya normalnya yang mana nih? Yang P1P apa P1H? Itu menurut saya P1H, Pak. P1H, kenapa P1? Kenapa P1H? Mas? Mas? Ayo. Oke, dibantu yang lain. Coba. Apa ya? P1 Resa Pak. Saadah, ada Resa Saadah. Hah? P1? P. Vertikal. P1V, betul ya. Karena searah Nah, dengan jadi bimbing. Ada nah Pak. yang Udah. kita lihat nih yang sorry, bisa matiin siapa speakernya nih? Sorry, mikrofon. Nah, berarti P1 pada titik P1 gaya normalnya adalah P1V. Nah, kita sepakat nih gayanya mau ditaruh di kiri di kanan? Ayo, Di kanan aja, Pak. di kanan aja ya. Nah, berarti setelah P1 ada gaya normal. Di sini gaya normalnya sebesar gaya normal sebesar N sama dengan 8,66. Gimana ya arah tulisannya? Sorry, 8, jadiin aja. Nggak kelihatan. 8,66 ton. Ya. Nah. Kenapa gaya normalnya terletak di antara P1 dan P2? Ya. Jadi meletakkan gayanya terletak di antara P1 dan P2. Oke. Karena ditinjau pada titik P1. Kita lihat titik P2 ada gaya normal lagi nggak di sini? Coba jawab saya. Yang tadi siapa? Resa Saadah? Ada, Pak. Resa Saadah ada? Ada, Pak. Ada. Nah, P2. P2H gaya normalnya yang mana? P2P apa P2H? Yang P2P, Pak. P2V. Nah, di sini sama halnya dengan yang gambar grafis sebelumnya ya. Nah, ini berlaku akumulasi. Di gaya-gaya normal ini berlaku akumulasi. Di sini terjadi gaya normalnya sebesar berarti di sini kalau kita sebut N1, ini saya ngejelasin cara gampang aja. Berarti di sini adalah gaya normalnya sama dengan N1. N2 ya, Pak. N2. Ya, sama dengan ini aja. Insert. Ini N1. Nah, berarti di sini berlaku N1 ditambah N2. Nah, tambah N2. Kenapa ditambah N2? Karena arahnya sama-sama ke bawah. Kecuali kalau yang P2V ini arahnya ke atas,
grafiknya pasti beda lagi. Oke. N1 di sini sama dengan N1-nya berapa? 8,66. 8,66 ditambah P2V-nya berapa? 13,6. 13,6 sama dengan 22,26. sama dengan 22,26. 26. Nah, berarti gaya normal yang terjadi di sini N sama dengan 22,26. Ya. Ini penjelasannya sangat simpel. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Itu kenapa digabungin Pak ya? Secara ininya teorinya Pak. N1 N2. Jadi kita lihat slide sebelumnya. Nah, kita lihat nih. Ini P1 arahnya, arah yang horizontalnya adalah ke kanan. Lalu setelah P1 ada P2 arahnya ke kiri. Nah, P2 ini membantu DV untuk mereduksi beban yang dihasilkan oleh P1. Ya. Nah, sedangkan kasus yang kedua, yang ini P2 bukannya ngurangin beban dari titik A, tapi malah nambahin. Nah, berarti pada titik A harus mengeluarkan gaya normal sebesar 22,26 ton. Kita lihat arahnya ini, si gaya normalnya. Arahnya sama-sama ke bawah kan? Ya. Yang P1 8,6, sedangkan yang P2 13,6. Nah, Oke, sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah Pak. Wah, Ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Lalu kita mengenai gaya normal ada pertanyaan nggak? Nah, ini ya kenapa seperti ini? Sorry, saya bicara tentang praktis ya, praktis di lapangan. Seandainya kita menemukan sebuah kolom dengan bentuk seperti ini, misalkan ini adalah lantai 1, ini adalah lantai 1, lalu ini adalah lantai 2. Ya. Nah, setiap lantai kan ada bebannya masing-masing. Bukan kayak gini ya. Itulah. Harusnya momen ya. Maaf, suara saya jelas nggak ini? Ada kipas angin yang nyala. Jelas Pak. Halo? jelas Pak. Jelas. Pak. Jelas ya. Jadi contoh, sorry, bukan 1 lantai, 3 lantai. Ini sama kayak gini. Nah, ini yang jadi P1. Oh, salah. Baloknya di sini. Ini yang jadi P2. Ini yang jadi P2. Ini membedakan nanti spesifikasinya. Misal yang ini kita menggunakan beton. Misal kita yang ini menggunakan, karena bebannya relatif sedikit, kita gunakan beton
insert text. Ya, kita gunakan mutu beton. Ini kita gunakan mutu beton K250 ya. Kita gunakan PBI yang lama dulu. Kenapa K250? Nah, karena bebannya cuma satu, karena gaya normalnya cuma dari P1. Nah, untuk menghemat biaya kita bedakan. Berarti lantai yang pertama kita gunakan mutu beton yang lebih tinggi. Karena gaya normal yang bekerja lebih tinggi. Seperti itu analogi, contoh praktis di lapangannya. Bisa menghemat juga Pak ya. Iya, betul. Ada yang Untuk ditanyakan besi sampai sini? berlaku gak Pak ya? Kayak WF gitu. Besi yang saya rasakan, yang saya alami sih jarang ya. Besi kan fabrikasi ya. Besi kan fabrikasi. Jadi mutunya kadang udah standar dari lantai 1 sampai lantai 40 sama kayak gitu. Besi sih jarang ya. Susah spesifikasinya susah dimainin. Tapi kalau beton kan masih bisa. Misalkan di lantai 2 kita pakai tulangan diameter 16. Nah, lantai 2. Jadi dengan beban, Anda hitung bebannya berapa, kita gunakan besi tulangan diameter 16. Geser ke lantai pertama karena beban gaya normalnya lebih tinggi, Anda gunakan tulangan yang lebih rapat. Misalkan 16 tapi jaraknya dibuat rapat. Atau dengan jarak yang sama kita gunakan diameter tulangan yang lebih besar. Kayak gitu aplikasinya. Mungkin untuk besi di profilnya aja Pak diperkecil sih biasanya Pak kalau semakin bebannya kecil. Ya. Ya. Jadi untuk menghitung tulangan nanti berdasarkan dengan kalau tulangan pokok ya berdasarkan dengan gaya normal yang terjadi. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, jadi Oh Pak, sudah. Nah, seandainya kita di kolomnya beda bentuknya. Kolomnya beda. Misalkan arahnya ini beda nih yang si P2. Arahnya beda, arahnya ke atas. Tadi berapa di sini? P2V-nya berapa? P2V 13. Misalkan di sini arahnya ke atas. Berarti ini arahnya ke atas juga. Gambarnya kayak gimana? Berarti yang itu lebih kecil Pak ya? Nah, yang ini lebih kecil. Kurangi jadinya 13,6 kurangi Ya. 8. Jadi pada gaya normal ini gimana ya ngejelasinnya? Menunjukkan berapa sih gaya yang harus dikeluarkan pada titik A. Berapa sih gaya yang harus dikeluarkan pada titik A? Karena ini normal P1-nya ke bawah dan P2-nya juga ke bawah. Nah, berarti titik A ini harus menghasilkan gaya normal sebesar 22,26. Ya. Nah,
Oke, seandainya ini dibalik, Anda tinggal hitung. Misalkan di sini tadi berapa? 13. Contoh ini adalah kita simbolkan dengan negatif ya. Negatif. Nah, berarti gaya yang di sini hasilnya adalah selisih antara 8,66 dikurang 13. Hasilnya berapa? 8,66 dikurang 13. 4,64. Nah, malah hasilnya di sini. Malah hasilnya 4, berapa? 4, berapa maaf? 8,66 dikurang 13. 3,2 bukan. 4,2. Berapa? 4,94 Pak. 4,94. Nah, berarti di sini ada min 4,94. Nah, 4,94. Oke, kita buka. 4,94. Kecilkan hurufnya ke 10. Kecilan 12. Nah, ini jelas. Jelas, Pak. Ya, berarti di sini harus si titik A harus mengeluarkan gaya N sama dengan min 4,94 ya. 9. Nah, kalau case-nya kayak gini, nah, berarti si titik A ini harus mengeluarkan gaya normal sebesar min 4,434. 4,9. Dalam artian supaya ini tiang bendera enggak terbang ke atas, berarti si A harus menarik ke bawah sebesar min 0,49. Ya, berarti ya gayanya bawah dia karena min. Paham nggak? Secara sederhana seperti itu. Ya. Nah, ini contoh si 15 poin yang ke bawahnya kita hilang. Di P2V-nya kita hilangin. Ya. Nah, kalau case-nya kayak gini, berarti tadi si P ngasih beban ke bawah nih sebesar 8,6. Lalu P2H bukannya membawa gravitasi, malah bikin si tiang bendera ini terbang ke atas. Nah, supaya nggak terbang, berarti si A ini harus nahan sebesar min 4,9 supaya si tiang benderanya nggak terbang ke atas. Kalau case-nya kayak gini. Tapi kalau dua-duanya ke bawah ya berarti titik A harus mengeluarkan reaksi secara vertikal sebesar 22. Ya. Nah, ini lalu next nanti saya jabarkan lebih jelas di pertemuan selanjutnya. Jadi gaya dalam itu secara umum ada dua, ada gaya normal dan ada namanya gaya lintang atau shear force diagram. Gaya lintang atau gaya geser. Kebalikan dari gaya normal, gaya lintang atau gaya geser adalah gaya yang
arahnya berlawanan dengan bidang. Misalkan ini P, nah berarti ini si P2 ini menjadi gaya lintang. Kita lihat di sini. Positif jika searah dengan jarum jam, lalu simbolnya negatif bila berlawanan dengan jarum jam. Ya. Kita lihat contoh di sini. Ini tumpuan apa ini? Tumpuan apa nih? Titik ini? Itu sendi. Kalau cuma nggak ada gambar, kalau seandainya cuma gambar segitiga doang, berarti ini adalah tumpuan sendi. Sendi ya. Sendi. Lalu yang sebelahnya apa? Roll, Pak. Tumpuan? Roll. Roll. Tumpuan roll ini. Oke, kita lihat P. P terhadap titik A. Kita sebut ini adalah titik A aja. Kita asumsikan ini adalah titik A. Lalu yang sebelahnya adalah titik B. Titik B. Kita lihat ya. P terhadap titik A. Lihat arahnya, P-nya ke bawah, A-nya ke atas. Ya. Tadi balik lagi ke hukum yang pertama, positif jika searah jarum jam. Nah, berarti dari P ke A simbolnya positif. Ya. Oke. Kalau positif, kita grafisnya kita buat di atas. Nah, lihat dari P ke titik B, searah apa berlawanan? Berlawanan. Berlawanan, Pak. Berlawanan. Nah, dari P ke B, kita buat simbol secara negatif. Ya. Kenapa? Karena berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan P ke A, dia arahnya ke arah menjadi positif. Ini ada sekilas penjelasannya. Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Soalnya kita cuma punya 10 menit lagi. Ya. Jadi kalau cuman ini nih ya. Kalau yang di proyek di lapangan, Pak, ngapain kita susah-susah ngitung beginian ya? Seandainya ini adalah kolom beton, Pak, ya. Gaya normal fungsinya untuk menghitung gaya normal, ya. Kita karena banyak yang udah kerja di proyek juga, saya asumsikan proyek aja biar gampang. Kita gaya normal berfungsi untuk menghitung tulangan pokok. Gaya normal berfungsi untuk menghitung tulangan pokok. Nah, sedangkan gaya geser ini ya berfungsi untuk menghitung tulangan sengkang atau tulangan cincin. Contoh kita asumsikan kolom ya. Contohnya berfungsi untuk menghitung tulangan kolom, tulangan pokok ya. Nah, yang mana tulangan pokok? Ya, misal kita buat di sini tuh sebuah potongan.
Kita buat potongan di sini. Kita buat potongan. Gimana ini muternya? Susah muternya gimana? Oke lah, kita potong ini kolom. Kita sebut aja ini kolom. Ya. Kita potong. Kalau dipotong berarti kelihatan dalamnya kayak gimana. Kalau dipotong, kelihatan bentuk kolom itu kotak. Di dalam kotak, kita akan melihat ada beberapa buah tulangan. Oke. Misalkan penampangnya kayak gini. Nah, fungsi dari gaya normal dalam menghitung dimensi tulangan-tulangan pokok. Kita sebut ini adalah tulangan pokok. Tulangan pokok. Tulangan pokok. Nah, selain tulangan pokok ada apa lagi kalau di sebuah kolom? Cincin, Ada Pak. cincin atau kita sebut tulangan sengkang. Ya. Nah, ada juga yang namanya tulangan sengkang. Kita buat kayak gini aja. Nah, ini kita sebut dengan, jadi supaya tulangannya nggak bergeser kemana-mana, kita buat pembatas. Ini disebut dengan tulangan sengkang atau tulangan geser. Ini adalah tulangan geser atau sengkang. Nah, ini fungsi kita belajar kayak normal itu aplikasinya adalah untuk menghitung ini. Ya. Tuh. Nanti kita belajar lebih lanjut hal ini di mata kuliah struktur beton. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau dalam perencanaan Pak biasanya itu kita tahu gayanya arah atau berlawanan gimana Pak? Ya kayak gini Pak. Misal kalau sebuah kita plat lantai ya, misalkan plat lantai ini. Plat lantai itu kita hitung. Contoh ini plat lantai ini. Plat lantai. Oke. Nah, untuk menghitung struktur kita harus mulai dari atas dulu. Ya. Ini adalah contoh sebuah plat lantai. Nah, plat lantai ini ada apa aja? Kita hitung beban matinya berapa. Ya. Dan seterusnya ya, kita hitung beban sendirinya berapa, beban hidupnya berapa, beban sendirinya berapa. Nah, si kolom
kolom, sorry, si lantai kan numpang terhadap apa? Kolom, Mbak. Kalau plat lantai numpangnya terhadap apa? Bukan dong, Kolom. balok kan? Balok. Kalau ininya kayak gini kan? Ini kan, sorry. Nah, gini kan? Nah, si plat lantai numpang terhadap balok, benar nggak? Ya, betul, Mbak. Nah, kita hitung beratnya berapa. Nah, kita hitung secara statika. Nah, kebetulan kalau bangunan itu rata-rata karena penampangnya diasumsikan cepit, maka perlakuan strukturnya adalah statis tidak tentu. Beda lagi perhitungannya, lebih rumit. Ya, jadi kalau merencanakan itu dari atas ke bawah, tapi kalau merencanakan struktur itu dari atas ke bawah, dari plat lantai, dari atap, plat lantai, maaf saya dari plat atap, perhitungan atap, lalu perhitungan plat atap, perhitungan balok, baru lanjut ke perhitungan kolom. Beda halnya dengan kita menghitung biaya. Kalau menghitung biaya biasanya dari bawah, jadi galian dulu, terus tuh kerjaan fondasi, kerjaan dinding dan lain sebagainya. Kalau menghitung struktur itu beda, kita menghitung dari atas dulu, baru ke bawah. Nah, yang bagian bawah itu yang paling terakhir dihitung. Oke? Oke, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nanti tugasnya saya share, maaf kemarin belum sempat, saya kelupaan ya. Nanti mudah-mudahan malam ini saya share untuk tugasnya, insya Allah nggak akan terlalu sulit. Tapi kalau nggak ada tugas kan jadinya nggak paham. Ya. Oke, Iya, Pak. saya cukupkan sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, izin live ya.